Ini segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, lubang depan ataupun lubang belakang. Kubul, lubang depan, dubur, lubang belakang. Apapun yang keluar dari dua lubang ini, misalkan kentutkah atau yang lainnya, tapi bukan hanya sebatas itu. Apapun, jadi apapun yang keluar dari dua lubang ini, maka itu membatalkan daripada wudu, kecuali mani. Kecuali kalau fikih itu yang mustahil pun dihukumi, yang tak masuk akal. Orang keluar mani, tak mungkin tak keluar madi. Madi itu najis. Keluar madi batal wudu. Tapi inilah fikih. Macam itu, mohon maaf. Misalkan ada orang yang mana kemaluannya di atas kepala. Ini dalam fikih dibahas dalam kitab-kitab. Kemaluan seseorang di atas kepala. Bagaimana dia wudu? Sedangkan menyentuh daripada kemaluan itu batal wudu. Masa setiap dia berwudu batal, ulang lagi batal? Yang mustahil aja macam gini dihukumi. Maka bapak-bapak jangan heran, gimana pula mandi tidak batal wudu, mandi wajib? Nah, inilah fikih. Kenapa mandi itu suci? Selain daripada itu, apa yang keluar daripada dua lubang itu adalah najis. Kalau cairan nih, kalau cairan dari kubul, dari bagian depan, itu kan 4 yang keluar. 4 yang keluar. Kencing, lalu mani, lalu madi, lalu wadi. 3 ini najis, 1 aja enggak. Apa mani? Kencing kita tahu najis, madi najis, wadi najis juga. 3 yang mana cukup baginya istinja dan wudu kalau ingin sholat. Tapi mani yang mana tidak cukup dengan wudu, harus dengan mandi janabah. Nah, ini yang perlu kita pahami, kenapa mani itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Sulit kita mau menggambarkan macam mana keluar mani tak batal wudu. Tapi inilah fikih. Misalkan ada orang keluar tanpa keluar mani, tiba-tiba keluar lagi daripada mani, maka tidak batal wudunya. Dia cukup mandi janabah. Nah, cuman kalau tangannya menyentuh ketika mandi janabah ke kemaluannya, batal wudunya. Wajib dia berwudu lagi. Wajib dia berwudu lagi. Macam kita kalau mandi janabah. Kita mandi janabah sunnahnya macam mana? Udah kita menghilangkan najis yang melekat di anggota tubuh kita, lalu kita berwudu kan? Lalu kita mandi. Apakah selesai mandi perlu wudu lagi? Selama tangannya tidak menyentuh daripada kemaluannya, maka tidak perlu dimandi lagi. Cuman orang mandi janabah sulit ketika dia menggosok tanpa menyentuh kemaluan. Begitu dia menyentuh kemaluan lagi, telapak tangan nih. Dia nanti masuk ke bab yang bagian yang keempat yang membatalkan wudu. Tangan ini menyentuh daripada kemaluan, maka batal wudunya. Maka dia harus wudu lagi. Kecuali kalau dia mandi di Sungai Kapuasa, langsung nyebol. Istilah tanpa nyentuh daripada kemaluan. Maka itu tidak apa-apa, itu udah mengenak dah semua itu. Tapi kalau kita mandi normal, manual kata orang, mandinya manual, mau pakai gayung ataupun pakai shower, susah tanpa kita menyelah-nyelah daripada kemaluan kita untuk meratakan air agar kulit-kulit semua daripada anggota tubuh kita termasuk kemaluan kita terkena daripada air. Karena sekecil ini aja tidak terkena air, belum sah daripada mandi janabah kita. Kalau kita sholat kita pun tidak sah. Sholat kita pun tidak sah. Maka harus selah-selah benar-benar. Bagian yang mana kalau orang gemuk tuh berlipat-lipatkan badannya tuh. Iya, selah-selah tuh. Yang berlipat-lipat tuh.
Jangan sampai enggak, karena khawatir yang mana air tidak mengalir sampai ke situ. Karena seluruh anggota tubuh itu harus terkena air, tapi bagian dalam tidak perlu. Ini bagian dalam ini telinga, ini boleh. Jangan pula masukkan ke ranah agama nih, ledeng sempotkan ini itu, tak lama petak kau. Misal masukkan selang ke dalam telinga, tidak perlu. Seperti itu. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita yang termasuk kategori yang membatalkan wudu. Apapun yang keluar daripada dua lubang ini, yang mana itu membatalkan wudu. Sekalipun aslinya yang mana benda itu tidak najis. Sekarang kentut najis enggak? Kalau ada yang bilang najis, aduh bahaya. Kentut tidak najis, tapi menyebabkan kita hadas kecil. Kalau kita mau baca Quran, mau solat, maka kita hendaknya berwudu. Atau yang keluar daripada dua lubang ini, misalkan berlian yang keluar daripada kemaluan belakang kita. Berlian nih, tak ada kotoran sama sekali. Yang mustahil sekalipun dalam fikih itu gitu. Tidak ada kotoran, bersih dia. Keluar ya, plung. Seperti itu. Batal enggak untuk batal. Biar emas sekalipun keluar. Pokoknya kalau keluar daripada dua lubang, lubang depan, lubang belakang, apapun ya, jangan bertanya kalau ini Ustaz, apapun, mau emas, mau permata, yang keluar daripada dua lubang ini, lubang depan belakang, itu membatalkan daripada wudu. Itu yang membatalkan wudu. Kalau lubang depan ya seperti yang anda katakan tadi, kita harus tahu. Kalau kencing kita udah tahu. Kadang ini tiga hal nih, yang kadang bingung gitu. Mani kita udah tahu, tapi kita tidak bisa membedakan dengan wadi dan madi. Madi itu yang pernah anda jelaskan, tidak salah. Itu keluar ketika syahwat kita lagi tinggi. Syahwat kita tinggi, itu keluarnya bukan seperti kencing, bukan seperti mani. Dia keluarnya tanpa kita sadari. Makna tanpa kita sadari, dia tidak menipis, tapi kadang ditekan keluar itu cairan yang mana agak lengket dan bening warnanya. Maka kadang kita kalau melihat begitu tidak nampak itu ada cairan keluar, tapi kalau ditekan sedikit aja, keluar. Maka kalau kita lagi syahwat tinggi, kita pas di luar lagi periksa. Dikhawatirkan keluar madi. Kalau keluar madi yang mana terkena daripada pakaian kita, maka pakaian itu najis, maka harus dicuci. Tidak bisa kita pakai untuk sholat. Kalau kita tetap pakai untuk sholat, sholat kita tidak sah. Karena salah satu syarat daripada sahnya sholat apa? Yang mana bersih, yang mana pakaian, badan dan tempat dari najis. Itu salah satu syarat sah daripada sholat. Kalau pakaian kita atau badan kita atau tempat sholat kita ada najis, maka tidak sah daripada sholat kita. Maka penting kita mengetahui. Maka bapak-bapak ini, kalau pas syahwatnya tinggi, periksa kemaluannya. Khawatir keluar madi, dia sholat pula. Padahal pakaiannya udah terkena najis dan dia punya wudu udah batal. Seharusnya dia istinja. Udah istinja, kalau pakaian terkena daripada air madi itu, maka harus dibersihkan dulu, dicuci. Kalau dia pulang ke rumah tinggal diganti, pakaian yang tidak najis, baru sholat. Tapi kalau kita tidak mengetahui, akhirnya itu kita pakai dia sholat. Ternyata beberapa sholat kita tidak diterima sama Allah. Jangankan diterima, gugur aja kewajiban belum.
Jadi kenapa? Ketidaktahuan kita. Makanya penting kita mengetahui madi. Madi itu berbeda dengan cairan yang lain. Dia itu kadang tidak nampak. Nah, kadang juga yang mana keluar dia, tapi tidak banyak. Kadang juga keluar. Itu kalau udah syahwat parah dah tuh. Syahwatnya begitu tinggi udah tuh keluar. Tapi kadang itu dia tidak keluar. Tapi kalau kita tekan gini, keluar cairan sedikit. Jadi kalau disentuh agak lengket, dia bening. Berbeda dengan mani. Mani itu kental dan baunya khas, kita mengetahuinya para laki-laki. Lalu ada namanya wadi. Wadi ini keluar kadang ketika kencing. Ketika kencing. Ini sebabnya dikatakan oleh para ulama yang mana gara-gara mengangkat barang yang berat, sering mengangkat barang yang berat. Orang-orang yang biasa mengangkat barang berat, tiba-tiba kencing, lalu keluar cairan yang lebih mirip dengan mani. Dia agak kental sedikit, tapi tidak sekeruh daripada mani. Itu wadi. Dia tidak sekeruh mani, tapi mirip mani. Lebih mirip mani. Makanya tadi kita harus pandai membedakan. Oh, kalau model begini, ini bukan mani. Ini cukup saja aku istinja dan aku wudhu kalau aku sholat. Tapi kalau mani yang keluar, beda lagi hukumnya. Tak cukup untuk berwudhu, tapi juga harus mandi janabah. Ini 3 cairan yang keluar daripada kubul, daripada kemaluan depan kita, yang harus kita ketahui dan kita bisa bedakan. Karena hukum daripada 3 cairan ini yang keluar daripada kemaluan depan kita ini berbeda. 2 yang mana diwajibkan wudhu saja, 1 diwajibkan mandi. 1 menyebabkan hadas besar, yang mana 2 cuman menyebabkan hadas kecil. Ini yang pertama. Kategori hal-hal yang membatalkan daripada wudhu. Jadi apa saja yang keluar ya, dari lubang depan, lubang belakang. Jadi jangan bertanya bagaimana Ustaz kok keluar ini, keluar itu, apapun yang keluar daripada 2 lubang ini itu membatalkan daripada wudhu kecuali dari mani. Asal yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Binaumin aw ghairihi, dikarenakan tertidur atau yang lain. Seperti apa? Gila. Illa, ada pengecualian, kecuali nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardh. Kecuali tidur seseorang yang, mohon maaf, pantatnya yang mana menutupi daripada bumi ini, menutupi, tertutup seperti ini. Apa ya bahasanya, susah. Macam duduk sila lah ni. Ini maksudnya ini tidur orang yang tidak membatalkan wudhu ni, orang bersedang tertidur. Macam gini. Yang paling sering macam gitu lu kapan? Jumaah, paham pelaku nampak tu. Jumaah, hari Jumat. Itu sering kita kan begini. Kalau kita tidurnya seperti ini, pantat ini tertutup. Ini tidak membatalkan daripada wudhu. Ini dalam pandangan mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau sampai terbuka, itu membatalkan wudhu. Coba kita ni lagi duduk begini, pengen kentut lah, cobalah kentut. Kau paksakan nama, tak bakal bisa keluar. Kau paksakan, lain yang keluar. Betul tak? Sekarang pengen kentut, posisi macam ini, coba kentutkan, tak bakal bisa keluar. Kita maksakan, pengen kita nak keluarkan, tak ada keluar-keluar. Tapi kalau kita terbuka, itu yang bisa keluar. Maka lihat, orang kalau kentut macam mana? Jadi kalau orang udah mereng begini ni, pokok perlu dicurigai itu kalau ada orang begini ni, mulai mereng kiri apa? Ya, kalau orang pengen kentut, pasti begini kan dulu. Kalau dia tetap begini mau kentut, tak akan bisa. Atau dia begini.
Maka dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kita tidur dalam posisi sila begini, mohon maaf, pantat kita nih lubangnya tertutup seperti ini, lalu kita tertidur, itu tidak membatalkan daripada wudu. Tapi kalau sempat terbuka, baru membatalkan wudu. Misalkan orang bersender sampai terangkat gitu daripada pantatnya, macam tidur begini, misal, atau tidur ke depan dia, tapi sampai terangkat seperti begini tidur. Nah, ini kan terangkat ya. Ini batal wudunya, walaupun cuma 1 menit daripada tidurnya. Tapi kalau tidurnya seperti ini, jangankan 1 menit, sejam dia tidur tidak batal. Iya Pak, tidurnya seperti ini, mendengkau sekalipun dia berkoro benar-benar, bahkan keluar dia daripada liur itu, keluar, sampai begitu sekalipun tidak batal daripada wudunya. Tidak batal daripada wudunya, asal posisi dia tidur tidak berubah. Posisi dia tidur tidak berubah, itu tidak membatalkan daripada wudu. Ini yang kedua nih, hilangnya akal karena tidur atau yang lainnya. Kecuali tidur yang tadi kan katakan tidur bersila kok bahasa Indonesia. Sini tertutup daripada pantatnya, seperti ini tutup pantatnya. Maka ini tidak membatalkan wudu tidur tersebut. Ini 2 loh, biar tidak bingung. Siapa yang mau bertanya akan 2 hal ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya itu Pak yang berarti mani, mazi dan kecil. Apa itu khusus laki-laki atau perempuan juga ada itu Pak? Terima kasih Pak. Perempuan pun seperti itu. Perempuan pun seperti itu. Wanita itu kalau syahwatnya tinggi dia keluar mati. Wanita pun seperti itu. Jadi sama. Cuman yang mana, mohon maaf, mani daripada wanita dengan laki-laki itu berbeda. Tidak sama daripada cairannya. Berbeda. Kalau madinya kurang lebih sama. Sama. Paham ya? Siapa mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan ini masalah kajian kita yang sebelumnya, yang kita pernah membahas masalah syarat-syarat sahnya wudu. Itu di syarat yang ke-6 kemarin kalau saya salah catat, kita mengetahui kewajiban wudu itu karena akan melakukan sholat, gitu ya Ustaz. Ada seperti itu Pak. Mengetahui kewajiban wudu karena wudunya untuk sholat, gitu. Jadi yang ingin saya bertanya, bukan wudunya untuk sholat. Kita tahu wudu itu fardu. Wudu itu fardu. Kalau kita harus tahu wudu untuk sholat, orang yang mana wudu kalau tidak sholat tak sah. Tidak seperti itu. Kita tahu wudu ini wajib fardu bagi kita. Ketika kita akan membaca Quran, ketika kita akan sholat, mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Apabila seseorang ingin membaca daripada Al-Quran, mau sholat sunnah sekalipun, haram hukumnya tanpa memiliki wudu. Itu begitu ya saya. Yang penjelasannya kalau kemarin